nggak sih? Iya. Kan kita mahasiswa BBC dari semester 2, kita tuh dapat tugas buat bikin podcast gitu loh. Podcast tentang apa sih? Tentang pengusaha gitulah bahasanya ya. Nah, kita berinisiatif buat wawancara Ibu gitu kan, kamu punya bisnis wedding nih gitu kan, dari tahun 2013 ya? 2012. Oh 2012 gitu tuh. Nah, kenapa sih kamu milih bisnis wedding tuh? Oh, oke. Pada dasarnya karena emang suka sama dunia wedding. Jadi dulu waktu aku SMP udah mulai sering diajak sama almarhum mama tuh ke acara-acara nikahannya saudara-saudara, sepupu-sepupu yang udah lebih ini ya umurnya. Nah, kayaknya tuh senang aja gitu melihat perintilan persiapan pernikahan gitu ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba suka aja. Pokoknya kalau diajak jadi pagar ayu atau apapun dengan senang hati selalu mau gitu. Ya, terus naik-naik ke tahtanya dari mau jadi pagar ayu, jadi panitia ini sampai akhirnya pas kuliah tuh memang memutuskan untuk kayaknya gue udah lulus kuliah pengen jadi WO gitu. Itu emang karena suka sih, karena dari kecil itu diajak sama mama itu gitu. Jadi memang akhirnya memilih buka bisnis dari organisasi. Tapi yang sendiri kuliah jurusan apa? Udah kuliahnya nggak nyambung, kuliahnya jurusan hubungan internasional, harusnya jadinya diplomat sih ya, tapi jadinya WO gitu. Lagi. Nah, kan Ambu nih terjun di dunia WO tuh udah berapa tahun berarti? Dari 2012 merintis Nayara tuh. Sebetulnya kalau punya WO sama teman-teman dari 2003 udah punya. Wow, jadi belum saya lahir ya? Iya. Nah, udah punya WO sama teman-teman dari sebelum nikah begitu, masih kayak skripsi di kampus itu udah punya WO sama teman-teman, udah mulai dari 2002 malah udah mulai ngerjain nikahannya saudara kayak gitu-gitu, tapi nggak full punya WO sendiri ya gitu. Nah, dari situ 2006 baru bergabung di salah satu geria pengantin di Cirebon sebagai manajer dan sebagai WO. Tapi kalau punya WO Nayaranya sendiri ya dari 2012. Jadi sebenarnya ngurusin nikahan ya udah dari 2003 berarti. Dan lagi. Kenapa bisa dinamain Nayara? Oke. Kan anak pertama Ambu kan? Iya. Jadi gini, yang tadi Ambu bilang Ambu bergabung sama salah satu maestro pengantin di Cirebon waktu itu. Beliau tuh nyuruh setelah bertahun-tahun kerja sama dia gitu ya. Dia tuh nyuruh Ambu untuk kayaknya kamu udah waktunya buka sendiri deh, jangan ikut sama gue lagi gitu istilahnya. Pada saat itu aku nggak mau ya, gitu. Oh enggak, di sini aja udah nyaman gitu ya gitu. Enggak, pokoknya harus punya brand sendiri kan gitu. Oke deh. Apa ya namanya gitu. Nah yang ngasih nama pun beliau memang ngambil nama dari apa namanya anak Ambu yang pertama ya, namanya kan Danisa Nayara. Jadi udah namain aja Nayara Wedding. Udah karena namanya nama anak sendiri jadi ya sudah langsung lah establish jadi namanya Nayara Wedding gitu. Enggak ada yang mau nanya. Ya maksudnya barangkali kan dari audiens gitu ya, misalnya ke audiens sering bukan gitu. Apa-apa. Kalau tantangan terbesar yang udah dialami sama aku buat bisnis ini? Tantangannya setiap klien pasti beda-beda dan ada apa namanya ada ciri khasnya gitu ya, ada kendalanya masing-masing gitu. Tapi yang pasti jadi WO itu memang kalau slogannya kita ya di Nayara ya, jadi WO itu emang dibayar untuk dimana-manain. Kenapa? Karena gini, mempersiapkan pernikahan dengan mempersiapkan skripsi, mempersiapkan event, mempersiapkan sesuatu yang kayaknya kamu bisa ulang atau apapun itu beda dengan ketika kamu mempersiapkan sesuatu yang satu kali dalam seumur hidup. Semua orang pasti berangkatnya kan kayak gitu. Jadi rata-rata pengantin yang tadinya kalem, adem, ayem gitu tiba-tiba bisa berubah jadi Brazila gitu ketika mau nikah, tiba-tiba berantem sama pasangannya, tiba-tiba berantem sama calon mertuanya gitu. Jadi semua tuh kayak ditumpahin ke kita gitu. Jadi kalau ada yang miss pasti marahnya ke kita, dan itu harus sesuatu yang memang kita udah tahan banting gitu ya gitu, udah tahu bakalan kayak gini gitu. Jadi setiap klien pasti ada
ininya gitu, ada ciri khasnya, ada kendalanya masing-masing gitu. Tapi kalau ditanya tantangan terberat, sebenarnya acaranya baik-baik aja, acaranya fine-fine aja, cuman yang berkesan banget adalah 2000 berapa ya? 2019 kita tuh ada wedding besar di Kuningan waktu itu, dan tamunya 15.000 orang. Wow. Itu di mana Bu tempatnya? Di Windu Haji. Gitu. Itu di rumah, tapi kebetulan memang seseorang ya di Kuningannya gitu, jadi dia mengundang 15.000 orang, dan itu ya wow banget aja gitu. Acaranya sih alhamdulillah lancar, dan bintang tamu juga waktu itu ada Via Valen gitu ya, kita ngurusin juga gitu. Cuman yang bikin wow-nya itu adalah ya itu dia tadi 15.000 orang, itu literally 15.000 ya. Bahkan mungkin lebih, itu kita pakai checker yang kadang cetek kadang enggak ya gitu maksudnya, tapi ya segitulah orangnya, karena acaranya dari jam 11 sampai jam 5 sore dan emang banyak banget gitu. Ada lagi? Bu, kan kalau misalkan dalam bisnis kan biasanya ada kegagalan. Nah, dalam bisnis yang Ambu jalan itu kegagalan paling besar itu apa sih gitu? Terus cara nanganin kegagalan itu biar Ambu termotivasi lagi buat ngelakuin lagi lebih baik lagi itu kayak gimana? Oke, bicara gagal, sebetulnya ini situasi yang sangat relate dengan Ambu akhir-akhir ini ya gitu. Karena mungkin kalian semua ini ya aware pandemi itu meluluhlantahkan banyak bisnis, dan salah satunya yang sangat terdampak adalah bisnis event. Kebayang kita biasa bikin keramaian, ketika pandemi nggak boleh bikin keramaian. Jadi kebayang nggak kita semua pelaku bisnis event dan wedding itu kayak zero income gitu, yang tadinya wedding ada gitu kan, dan gede-gedean tuh yang sampai bisa 15.000 orang, tapi tiba-tiba semuanya di-cut gitu ya dengan keadaan gitu. Nah, banyak dari kami ya, event organizer, tour and travel, dan wedding organizer tuh yang terpuruk gitu dengan hal-hal, dengan kondisi seperti itu. Termasuk Nayara ya, bagaimanapun ini pasti terdampak. Nah, bagaimana mengatasinya? Sekarang sedang dijalani karena kan pandeminya baru selesai ya, pandeminya baru selesai. Yang memotivasi adalah pertama dukungan orang-orang sekitar, keluarga, anak-anak, terus kru gitu. Dan satu hal adalah quotes yang sangat jelek gitu ya, kalau bahasa ininya jelek di hati itu adalah kamu tidak akan gagal unless you stop trying gitu loh. Jadi nggak ada kata fail until you stop trying. Kalau lu udah berhenti ya itu baru gagal. Tapi kalau masalah kamu jatuh, rugi, nggak ada job, atau kliennya lari gitu, atau barangkali vendor ada yang tidak mau bekerja sama, atau yang kita usahakan kayak kita udah di sosmed tapi nggak itu hasil, menurut Ambu itu bukan gagal ya, tapi itu proses aja gitu. Karena selama kita hidup nggak mungkin kan roda itu juga akan berputar, jadi nggak mungkin di atas, nggak mungkin juga di bawah terus. Jadi kalau bicara gagal, aku tidak mau membahasakan gue pernah gagal gitu, enggak mau. Jadi cuman yang ada hanya proses pembelajaran gitu. Jadi kalau gagal itu kalau you stop trying baru itu gagal gitu. Kalau masih bisa gerak, masih bisa mengusahakan, masih bisa bergerak apapun itu bentuknya small step, kamu nggak gagal gitu. Itu sih. Ada lagi? Lagi mau nanya, bagaimana Ambu membangun tim yang sukses dan efektif? Oh, oke. Kalau tadi di awal aku sempat bilang Nayara itu nama anak Ambu ya. Nah ini Nayara Wedding juga Ambu jadiin anak. Jadi semua tim Ambu itu semuanya bagaikan anak gitu loh. Jadi ada tegasnya, ada marahnya ketika mereka melakukan suatu kesalahan, tapi banyaknya Ambu menjadikan mereka itu kayak anak-anak Ambu gitu. Jadi ya mereka manggilnya Ambu juga, terus Ambu juga berperlakuan hampir sama kayak Naya dan anak Ambu, anak kandung ya gitu maksudnya. Memperhatikan mereka, terus berusaha membangun chemistry. Karena kalau secara umur lumayan jauh nih antara Ambu dan tim Ambu gitu kan. Ambu 25 nggak, maksudnya umurnya lumayan jauh ya, jadi untuk ngebangun mereka nggak terlalu segan sama Ambu tapi tetap hormat, ya memang harus
masuk ke dunianya mereka, karena mayoritas mereka ada di generasi sekarang ya, mereka tuh umurnya sekitar 20, nggak ada yang lebih dari 30 tahun sih gitu kayaknya gitu ya, Pasti di bawah 30. bawah 30 semua gitu. Jadi yang berusaha masuk ke dalam dunianya mereka, berusaha memahami gitu, dan berusaha nggak terlalu nge-push kayak orang tua gitu ya. Emang anak sekarang kan nggak bisa digituin ya, nggak masuk ke anak sendiri kan nggak bisa gitu. Jadi memang harus masuk ke dunia mereka, memahami bahasa love language-nya mereka ya, kalau kata anak sekarang mah ya, love language-nya mereka seperti apa, terus ngebangun chemistry-nya yaitu, jadi nggak cuma di Nayara, di luar itu kita juga berusaha membangun chemistry gitu. Dan satu hal lagi yang juga Ambu dapatkan ketika, kan sebelum jadi owner Ambu juga jadi karyawan orang ya dulu gitu. Satu hal yang Ambu terus kasih ke mereka tuh sesuatu yang prinsipilnya adalah jangan kerja untuk uang gitu loh. Jadi nggak semua pekerjaan itu harus menghasilkan uang, jangan kerja biar dapat duit, karena nggak selamanya pekerjaan itu menghasilkan uang yang mungkin kalian expect gitu ya. Sebenarnya kalau nggak gaji gross sih ya pantas lah, cuman artinya kalau kamu kerja cuman untuk uang ya udah, habis kerja selesai gitu, nggak ada added value untuk kalian gitu. Padahal di setiap pekerjaan yang kalian lakukan itu pasti ada added value gitu. Nah ini terbukti dengan banyak sekarang kru Ambu, dari mereka nggak bisa apa-apa, sekarang mereka udah pada punya WO sendiri gitu. Jadi mereka udah pada punya brand sendiri. Jadi di Nayara tidak sekedar bekerja, tapi mereka juga mengasah diri mereka, kemampuan mereka, menambahkan value dalam pekerjaan mereka, sehingga akhirnya mereka baik bisa punya WO sendiri gitu, walaupun tetap ya masih ngekru di Nayara gitu maksudnya. Cuman akhirnya ya itu alhamdulillah mereka sekarang pada bisa punya pekerjaan sendiri gitu. Kamu punya kru tuh kisaran berapa orang? Kalau kru tetap sih nggak banyak ya. Kalau kru tetap kita cuma 10, tapi freelance di luar itu kita bisa handle 2 wedding aja intinya gitu. Kalau 2 wedding itu berarti sekitar 20 atau sampai 25 orang ada freelance di luar sana gitu. Jadi kalau kru tetap, ya itu fotonya mungkin bisa dihitung aja berapa orang. Itu yang kru tetap. Tapi kalau freelance banyak, gitu. Apa yang kamu lakukan untuk memastikan bahwa bisnis kamu itu selalu berada di depan saya? Oke. Iya, apalagi dengan akhir-akhir ini banyak banget WO bermunculan gitu ya. WO baru yang juga mungkin pengalamannya belum ini, tapi mereka udah bikin WO gitu ya, apa gimana lah, oke lah. Pertama kita harus mencari apa yang menjadi bedanya kita sama yang lain itu dulu gitu. Dan itu nggak bisa dibangun ketika baru ada saingan, ketika ada saingan baru kita cari apa yang berbeda gitu. Tapi kita malah harus udah gue mau jadi WO dan bedanya gue gitu ada dan tidak ada saingan adalah ABCD gitu. Jadi harus menggali potensi diri dulu gitu. Nah ketika sekarang banyak WO bermunculan gitu ya, banyak WO bermunculan, ada kompetitor 1, 2, 3 dan lain hal. Yang pasti kalau dari Ambu pertama mengikuti zaman, artinya terus jangan ada di comfort zone gitu. Jadi apa nih ya gitu, tanpa harus meniru gitu ya. Karena kebetulan Nayara ini kalau di Cirebon ini pioneer ya. Jadi dia yang pertama WO tradisional. Itu WO untuk wedding tradisional, bukan bridal, bukan Chinese wedding. Kalau di Cirebon kita yang pertama. Nah jadi kalau ditanya, jadi gimana dong caranya bisa survive? Ya itu dia. Pertama ya bagaimana, kalau lihat di bio-nya Nayara ya, ada tuh since 2012 kalau nggak salah. Nah itu udah satu keunggulan tersendiri bahwa kita paling senior. Artinya kalau paling senior paling banyak pengalamannya sebenarnya, bukan paling kita, tapi paling banyak makan asam garamnya. Terus kalau banyak orang nanya gitu, apa bedanya aku dengan si A, B, C, D gitu ya, jawabannya simple. Kebetulan sampai hari ini kalau nggak salah ya, sampai hari ini owner WO perempuan itu
Cuma Ambu. Ya, jadi bedanya ya ketika kamu mau di treatment sama yang laki-laki ya monggo, tapi ketika kamu pengen treatment seorang perempuan ya memang cuma Ambu nih gitu. Seingat Ambu ya kalau nggak salah, karena yang lain ada tapi suami istri gitu, tapi yang pure perempuan cuma Ambu yang punya gitu WO-nya. Jadi ya itu aja sih bedanya gitu. Terus kalau bahasa bercandanya kalau ditanyain sama yang wawancara kayak gini-gini nih, bedanya apa nih Ambu sama yang lain-lainnya gitu kan. Suka ditanya juga kalau ada wedding expo atau apa gitu. Setelah jawaban-jawaban yang serius pasti jawaban Ambu ya bedanya Ambu sama WO yang lain masih sekolah, Ambu udah jadi WO. Jadi ini emang yang paling tua ya cek gitu sebenarnya gitu. Ya mungkin satu hal yang pasti adalah mempertahankan treatment. Nah, dan Ambu lumayan orangnya yang pay attention in detail gitu. Jadi entahlah ya, kan anak-anak tuh banyak yang ada yang ikut WOS A, B, C, D gitu, tapi dari bahasa mereka sendiri kayaknya kalau Ambu tuh paling detail gitu. Contohnya misalnya kain ada yang ini dikit sama Ambu dibenerin, nah yang kayak gitu-gitu aja sih. Sebenarnya yang detail-detail itu adalah pekerjaan mama-mama ya biasanya kan, sampai ke detail. Mungkin bedanya sama yang cowok, karena kalau cowok kan ya detail ya gitu ya, itu dia bedanya. Balik lagi ke beda gender, jadi karena Ambu perempuan, mak-mak pula gitu, jadi kan selalu small detail tuh diperhatiin. Mungkin itu aja sih yang ngebedainnya gitu. Ada lagi mau nanya? Tidak ada? Kan Ambu tuh selain di wedding organizer juga kan lagi terjun ke dunia per-K-popan ceritanya nih ya. Iya, oke terus. Aduh, Itu jadi bisnis juga jangan. Iya, jadi bisnis juga. Jadi Pak. bisnis juga, benar. Nah, kan waktu itu sempat ngadain salah satu nobar juga kan kayaknya tuh ya. Nah itu kan pasti butuh terjun di dunia per-K-popan, apalagi IO K-pop itu kan butuh pelajaran Ambu ya. Nah itu tuh Ambu gimana sih? Sebenarnya terjun ke event-event K-pop tuh sebenarnya cuma butuh dua hal. Pertama memang kamu anak IO dan kebetulan itu sudah punya basicnya Ambu, dan kamu anak K-pop dan kebetulan saya juga K-popers. Jadi bermula dari itu tadi, balik lagi ke bahasan Ambu tadi, pandemi kayaknya berkurang gitu ya. Terus kan itu tadi kita tuh jangan ada di comfort zone. Kalau udah ya nggak ada event wedding, nggak ada event, terus gue ngapain ya, terus diam gitu ya, enggak juga gitu. Harus nyari apa ya yang bisa jadi duit atau apa gitu. Nah kebetulan mak ini suka K-pop gitu ya, anaknya suka berteman juga dengan teman-teman K-popers gitu ya. Akhirnya jadi mikir, kalau K-pop ini biasanya menghabiskan uang ya, kenapa enggak menghasilkan uang aja gitu. Dan ternyata aku tuh orangnya memang kepoan ya gitu. Jadi nggak cuma sekedar oh ini ganteng gitu ya, enggak, tapi aku tuh orangnya emang kepo gitu. Jadi kayak menelusuri apa sih yang bikin Korea tuh bisa heboh dan hebat dengan K-popnya gitu. Dan kebetulan karena dulu aku juga belajar hubungan internasional, jadi kan politik kayak gitu kan dipelajari juga ya. Jadi sampai akhirnya mikir bagaimana posisi Korea di dunia internasional sampai bisa jadi sesuatu ya. Korea tuh di dunia internasional tuh dia dilihat orang gitu loh, hanya karena Korean Wave gitu kan, karena bisnis K-popnya udah luar biasa gitu. Jadi kan ngulik gitu ya, dan ternyata begitu terjun melihat ABCD itu ternyata itu nggak ada yang nggak jadi duit di dunia K-pop tuh gitu. Dan nggak cuman nonton hore-hore gitu doang gitu ya. Akhirnya ya itu akhirnya ya udah deh, jadi karena hobi juga gitu ya, jadi akhirnya terjun ke dunia K-pop yang menghasilkan uang, bukan membuang uang gitu. Intinya sih gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya dan punya pertanyaan? Ayo mau nanya. Apa sih yang menjadi sumber inspirasi bagi Ambu sebagai pengusaha? Inspirasi orang atau apa nih? Iya. Oke. Kalau orang, iya, karena dari dulu Ambu pengen jadi WO. Waktu itu Ambu pengen banget jadi seseorang kayak dulu ini dia foundernya Bella Donna The Wedding ya, itu ada namanya Ibu Diani. Dan mungkin kalian juga tahu ya, tapi beliau sudah nggak ada. Rina Gunawan dulu ya, Rina Gunawan kan punya WO besar ya. Nah itu juga
kalau sosok WO mereka yang Ambu kagumi ya gitu, karena mereka wanita-wanita pekerja gitu ya. Tapi kalau menginspirasi secara prinsip kenapa perempuan harus bekerja atau do something, sebetulnya ini di inspired by dulu guru PPKN. Sekarang apa sih nama mata pelajarannya dulu sih, namanya PPKN ya? Masih kayaknya. Masih PPKN ya? Oke. Guru PPKN Ambu itu bilang, dia perempuan, dia bilang perempuan itu nggak boleh cuma di rumah ngurus anak, harus punya duit sendiri. Mungkin bahasanya bahasa yang lugas, simple gitu ya, tapi itu memang membuat Ambu jadi iya ya, kayak jadi perempuan tuh jangan tanpa ini ya, tanpa Ambu mengecilkan mereka-mereka yang tidak bekerja ya, enggak. Tapi ini buat Ambu kan, maksudnya buat Ambu sendiri adalah ya kayaknya gue harus do something, make myself useful gitu ya, nggak cuma ngurus anak gitu, tapi harus bisa juggling between ngurus anak dan bekerja dan menghasilkan uang gitu. Karena buat Ambu ketika kita bisa menghasilkan uang, ada added value. Once again ini it's about added value ke kita gitu ya. Buat Ambu yang menjadi menambah percaya diri dan menambah value dalam diri Ambu adalah ketika kita bisa menghasilkan uang gitu. Itu aja. Tapi nggak ada salahnya menjadi ibu rumah tangga full time mommy gitu ya. Ada kan yang nggak kerja sama sekali, dan jujur itu aku salut kok, tetap salut sama ibu yang full time nggak kerja cuma ngurusin anak gitu. Kayak kalau gue bakalan gitu ya gitu, kayak nggak sanggup gitu. Soalnya dengan bekerja kita tuh, menurut aku ya, dengan bekerja kita tuh mengalihkan sebentar waktu kita dari anak-anak kan. Anak-anak juga kadang-kadang bikin kayak butuh me time kan. Nah, me time-nya Ambu daripada me time-nya cuma ke salon habisin uang, gimana kalau me time-nya sekali lagi menghasilkan uang gitu kan, kerja terus bareng anak-anak kru Ambu yang masih maksudnya mereka belum ke rumah tangga gitu, ketawa-ketawa itu tuh buat Ambu kerjanya capek, tapi sebetulnya me time, lari dari masalah anak-anak yang ada aja namanya anak-anaknya gitu. Nah itu jadi buat Ambu semua waktunya harus bermanfaat gitu maksudnya. Jadi ngurus anak iya, dan alhamdulillah walaupun Ambu sibuk bekerja, insya Allah tidak ada momen anak-anak yang terlewatkan sama Ambu ya gitu maksudnya. Tapi di sisi lain me time-nya Ambu juga menghasilkan uang gitu. Kayak kemarin nih tanggal 6 Mei itu Ambu ada 2 event wedding, dua-duanya di Islamic Center Tupare sama di Jamrut, dan di hari yang sama Naya tuh anak Ambu wisuda SMA 2 kemarin. Jadi ya itulah butuh juggling tuh, kayak bola juggling tuh kan, jadi musik kesini. Nah kemarin tuh jadi akhirnya ya nyepetin gitu, pakai motor biar cepet gitu kan, sat ya gitu ya, sat ke venue 1, ke venue 2, dan alhamdulillah sempat datang ke wisudanya Naya. Nah itu gitu, jadi ya kalau ya itu yang menginspirasi tuh ibu guru itu tuh bilang kalau cewek tuh harus punya duit, tanya value gitu. Biar kalau di ini tuh kayak ada gue bisa cari duit sendiri gitu, gitulah, gitu, kayak ada ego dikit lah gitu maksudnya gitu. Ada lagi nih para calon ibu juga kan, kalian tuh Sunday ya. Barangkali kalau mau nikah bisa ke kakak-kakaknya kalian belum kali ya. Ambu pasti kan kalau merintis suatu usaha tuh butuh partner ya. Ambu kan pasti awal membangun usaha Nayar tuh ada partner yang berjasa nggak sih sampai sekarang gitu? Oke. Ambu juga akan share ini ya, 3 kunci sukses yang ini Ambu dapat juga dari teman-teman Ambu di Trans 7. 3 kunci sukses itu pertama doa, yang kedua usaha, yang ketiga apa? Orang dalam. Jadi memang ini bahasa ya, bahasanya orang dalam. Jadi kayak sorry to say gitu ya, cuma bullshit kalau orang nggak punya ini gitu. Kalau udah doa dan usaha terus nggak punya ini tuh juga kayaknya nonsense gitu kalau orang bisa sukses. Orang dalam ini kita bahasakan jangan bahasa negatif, artinya jangan kayak nepotisme, nggak kesana. Menurut Ambu orang dalam ini itu bahasanya anak Trans 7 aja ya. Tapi mari kita bahasakan dengan ini link. Ketika kamu punya kenalan A, B, C, D, bikin link seluas-luasnya. Nah Ambu kebetulan memang punya orang dalam atau link itu adalah gini. Ketika Ambu merintis usaha WO untuk pertama kali, kan bukan bikin WO.
Maksudnya bareng teman dulu di Bandung. Pertama karena teman aku di Bandung kuat dia orang kaya gitu kan, jadi nggak perlu modal gitu, kita tinggal ikut. Oke, jadi linknya adalah kamu punya teman yang kaya gitu ya. Itu satu. Nah, ketika menikah pindah ke Cirebon, Ambu ini menghubungi sahabat Ambu. Mungkin kalau kalian sampai sekarang masih dengan Arki by Arif Rahmanto. Dulu Ambu tuh kerja di situ. Kenal sama Mas Arif karena apa, dulu juga sempat ikut model-modelan zaman SMA gitu ya, sempat itu. Nah, akhirnya menghubungi ini, artinya kan kita sudah punya link. Ambu bergabunglah di beliau kebetulan di Cirebon itu maestro nomor 1 dulu ya. Ya sekarang mulai berini karena kan udah mulai banyak bermunculan ya. Tapi beliau ini sangat alhamdulillahnya Ambu ngegabung sama orang nomor 1-nya di Cirebon untuk masalah wedding gitu. Jadi sekali lagi kan doa usaha orang dalam, bisa kenal sama Mas Arif dan dekat sama Mas Arif dan bisa bareng sama Mas Arif, itu juga salah satu modal kita selain doa dan usaha. Nah terus akhirnya dari Mas Arif karena linknya banyak, dikenalin deh sama A, B, C, D, dan salah satunya yang paling dulu menjadi partner Ambu WO cuman berdua itu idol Rian. Oke. Jadi dulu krunya cuma berdua, Ambu sama Rian aja. Yang lainnya freelance. Jadi WO dan Layar itu dibentuknya Ambu sama Rian. Akhirnya membesar. Nah, begitu juga ketika kerja sama teman-teman Trans 7, punya teman di Trans 7, akhirnya bisa collab. Dulu Arki bisa jadi Ambu bisa bawa Arki untuk jadi sponsor kebayanya OVJ gitu. Itu dia. Jadi OVJ yang tahun OVJ itu kita jadi sponsor itu 2010 sampai 2015. 5 tahun kita jadi sponsor modulnya OVJ gitu. Nah, jadi ya itu tadi. Sekarang makanya kalian mumpung masih pada muda ya, bikin link yang banyak gitu ya. Jangan circle-nya jangan itu aja gitu, mencoba cari circle yang lain gitu. Terutama kalau pacaran jangan sama satu circle gitu ya. Kalau bisa sama yang lain, karena itu someday akan bikin itu circle juga gitu maksudnya. Pokoknya gini, kayak kalian deh kenal Ambu kenal Aul, kan jadi tahu Aul ini, Aul juga tahu Ambu apa yang bisa dia kan, kayak gini kan, ini namanya simbiosis mutualisme ya gitu. Karena kenal Ambu juga kalau ada yang berhubungan dengan K-pop kan Ambu juga tanyanya ke Aul gitu. Jadi saling memberi informasi dan value gitu kalau kita punya banyak link gitu. Intinya circle-nya jangan itu aja, coba dibuka circle-nya supaya nanti pas umur ya kayak ya udah umur kayak Ambu atau mungkin di bawah-bawah ya kayak 30, ketika kalian masuk ke dunia kerja, link itu udah punya gitu maksudnya gitu. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak? Udah puas jawabannya ini untuk menutup ya? Iya. Mau tanya, ada nggak sih saran nih dari Ambu untuk para pembisnis baru yang baru terjun, biar mereka tuh semangat terus buat bangun bisnis itu biar besar seperti Ambu? Oke. Satu yang paling mendasari kalau kamu mau terjun di dunia bisnis atau usaha, menurut Ambu, kamu harus mencintai pekerjaannya gitu. Jadi alangkah lebih baik gitu kamu mencari potensi diri kamu terus yang benar-benar kamu suka, yang benar-benar kamu falling in love sama satu pekerjaan itu gitu ya. Nah, karena setiap pekerjaan yang datangnya dari hati, kamu mencintai pekerjaan itu, apapun kendalanya kamu akan terus maju pantang mundur karena itu sesuatu yang kamu suka gitu. Kadang kan kalau kita ngerjain satu kerjaan nggak usah susah-susah ya, kalau di sekolah aja ya, kalau kamu nggak suka kimia tuh pasti malas-malasan ngerjainnya begitu. Kamu suka fisika pasti gitu. Nah, cari apa yang kamu suka dan gali dari yang kamu suka itu bisa jadi duit atau enggak.